间最强的神兵利器是什么？9条龙，狂人猛进，地狱龙焰斩，霍可保德一线生机。Halo guys, welcome back to Kobe Movie. Dan sorry nih guys, agak telat upload Dewa Suyang gara-gara ada sedikit masalah yang harus Mimin urus tadi. Mohon dimaklumi ya. Oke, di part 239 Lian Shishuanian, hari ini kalian bakal dikasih tahu nih cerita masa lalu dari salah satu harta Tianlang kuno yang cukup legendaris tetapi lucu. Suyang bakal dikasih tahu gimana masa lalu dari salah satu murid Tianlang kuno. Dan menurut penglihatannya si harta Tianlong. Loh kok bisa? Buat kayak lupa, kita tuh udah melihat di part kemarin kan? Di mana Suyang menemukan salah satu harta Tianlang kuno yang cukup lucu dan unik. Namanya adalah Jiu Tianlong. Bentuknya itu kecil banget, bermuka singa tapi guys. Harta Tianlong terus menyerang Suyang dengan kekuatan penuh. Dia berubah ke bentuk aslinya yaitu bentuk tongkat emas dan tuar. Ujung-ujungnya Suyang tangkap dan dia jadikan mainan. Nah, Suyang mengembalikan kekuatan Tianlong agar dia menceritakan soal masa lalu yang sudah dia alami, yaitu cerita dari Tianlang kuno. So, maka dari itu, kita masuk ke intro ya guys ya. Hehehe. 说说你的故事。 Setelah Suyang memulihkan kekuatannya si Tianlong, dia malah mengatai Suyang guys. Kekuatanmu itu masih jauh di bawah tuanku. Kau pikir dengan melakukan ini semua, maka aku akan tunduk padamu, ha? Sombong banget ini Tianlong ya. Udah gitu, dia malah mencoba menyerang Suyang lagi guys, sambil mengatakan, walaupun aku mati, aku gak bakal mengenalimu sama sekali. Aduh, ini harta kecil minta dibejek-bejek sama Lord Suyang nih. Pao Zhou ikut-ikutan ngatai Suyang pula. Langsung dipukul pantatnya sama Sang Niang. Sungguh harta yang keras kepala nih si Tianlong nih. Tidak menghargai tindakan dari leluhur Suyang. Akhirnya Suyang membakar dia guys. Dengan sombongnya, si Tianlong mengatai kekuatan Suyang terlalu rendah, gak bakal bisa memurnikan dia. Tiba-tiba dia berubah menjadi batang emas. Tadi katanya gak bisa, malah dibuat jadi batangan emas kan? Salah besar nih si Tianlong nih. Itu masih tidak membuat kepala dia bener guys. Malah terus mengatai Suyang. Pada akhirnya, Lord kita pun penasaran, ingin melihat sosok seperti apakah tuannya Tianlong. Kenapa dia begitu menghormatinya? Nah, dia menggunakan kekuatannya untuk melihat kilas baliknya guys. Di mana waktu itu Tianlang kuno ada seorang murid yang sedang sibuk menempa harta karun. Namanya adalah Li Xicheng. Xicheng inilah tuannya Tianlong. Dia sibuk memurnikan tongkat emas. Padahal guru cuy mereka sudah memerintahkan agar para murid itu mundur dan kabur dari sekte karena sudah ada musuh yang datang. Tapi Xicheng bersikeras ingin menyelesaikan harta tongkat ini. Xicheng percaya guys, dia bakal berhasil membuat senjata terkuat di dunia agar bisa melindungi Tianlang kuno mereka. Dan setelah itu, Suyang melihat kehancuran dari Tianlang kuno. Saat itu si Xicheng masih hidup. Dia berusaha melawan sosok musuh yang berjubah hitam. Sosok ini terlalu kuat guys. Xicheng dibuat tidak berdaya olehnya. Banyak murid yang meninggoy di tangan musuh ini. Keduanya pun melancarkan serangan naga dan tuar. Xicheng mengeluarkan tongkat emas buatannya tadi. Sosok naga emas juga muncul di belakangnya. Ini baru dahsyat nih.
Segera dia melancarkan serangan yang begitu dahsyat guys. Tapi nyatanya itu masih gak cukup buat melukai sang musuh. Sebaliknya, dialah yang dipentalkan. Dengan penuh amarah, Xi Cheng membakar esensi darahnya. Memancarkan kekuatan naga merah yang begitu dahsyat. Sang musuh menyuruh agar dia menyerah saja. Kenapa sih harus melawan dan mempertahankan hidupmu? Akhirnya serangan penuh dari si Li Xi Cheng dilancarkan. Dia menerjang seperti naga merah darah yang begitu kuat. Bahkan seluruh jalan itu hancur oleh serangannya guys. Suya menyaksikan ini, dia memuji tekad luar biasa Xi Cheng. Saking dahsyatnya adu kekuatan mereka, tongkat emas buatan Li Xi Cheng itu terlempar sampai masuk ke dunia 9 kota ajaib. Nah, itulah alasannya guys. Itulah ceritanya kenapa si Tianlong bisa terdampar ke tempat ini. Kayak gitu. Mengingat itu semua, Tianlong jadi menangis, merasa dialah yang bersalah karena tidak cukup kuat. Makanya tidak bisa menyelamatkan Tianlan kuno. Bahkan tuanya aja nggak bisa selamat. Tidak heran, musuh yang tuanya lawan itu terlalu kuat. Beda cerita kalau Suyang kita yang lawan. Yaya terus memuji kekuatan dari leluhurnya Suyang. Mendengar perkataan itu tentu kagetlah si Tianlong. Kalau begitu berarti si Suyang bisa dong menyelamatkan tuanya. Kalau bisa menyelamatkan tuanya, yaitu Li Xi Cheng, maka Tianlong rela menjadi bawahannya Suyang dan diperintahkan apapun itu. Bahkan jadi budak pun dia rela guys. Wah, sayang banget dia sama tuanya guys ya. Tetapi Pao Zhu kurang setuju. Kalau Tianlong pergi dari sini, Istana Peri akan beraksi. Lantas mereka tidak ada lindungi dong. Belum lagi mereka harus balas dendam Tianlan kuno kepada Istana Perinya yang belum terwujud. Tianlong pastikan tidak salah kalau mengikuti Suyang. Apalagi setelah melihat kekuatan Suyang dalam memurnikan dirinya tadi yang menjadi batang emas. Itu udah jelas kekuatannya luar biasa. Tuanya aja nggak bisa secepat itu. Istana Peri nggak bakal jadi masalah di hadapan Suyang nanti. Jadi cukup percaya saja kepadaku, Pao Zhu. Kita bisa melewati itu semua, kata Tianlong sambil tersenyum. Padahal tadi dia nggak percaya sama Suyang guys. Sekarang baru percaya dia. Namun tiba-tiba muncullah keanehan di tubuhnya Tianlong. Seperti kekuatan aura merah gitu guys. Itu juga muncul di tubuhnya Ling Hu. Yang ternyata itu merupakan kekuatan asli milik tuannya. Suyang jadi berpikir Guru C menyembunyikan banyak sekali rahasia yang masih tidak dia ketahui. Yang ternyata itu semua gara-gara Ling Hu menyimpan satu gelang emas yang ditemukan di hutan sebelumnya. Dan itu adalah milik Li Xi Cheng. Ada kemungkinan Li Xi Cheng pernah ke sini untuk mencari Tianlong. Tapi mereka tidak merasakan ada nafas murid Tianlan kuno di sini, jadi harusnya tidak mungkin. Ya, bisa jadi itu adalah metode rahasia dari penguasa kota yang sebelumnya. Jadi sebenarnya Xi Cheng tidak datang ke sini, melainkan harta-hartanya terdampar ke sini sama seperti Tianlong. Auto sedihlah Tianlong mendengarnya ya kan. Dia langsung pengen bundir guys, menyusul tuannya. Tetapi dia berhenti ketika mendengar Suyang mengatakan kalau tuannya masih hidup. Langsung heboh dia. Lantas apa yang harus dilakukan sekarang? Tentu saja mencari petunjuk dan sisa jejak. Sementara itu di atas tebing, ternyata para keturunan Tianlan itu sedang disekap. Mereka mencoba mengancam leluhur Suyang gak bakal tinggal diam ketika melihat kejadian ini. Tapi para tetua Istana Peri gak takut guys. Takutnya leluhur Suyang kalian sampai ke sini, kalian udah keburu meninggal duluan. Yang pasti zira armor cahaya itu harus didapatkan. Para keturunan Tianlan pun disiksa sedemikian rupa. Tetapi semangat keturunan Tianlan memang tidak bisa dipungkiri. Mereka pun kembali bangkit, melepaskan ikatan di sana lalu memberontak.
terjadilah pertarungan antar mereka. 介入的，大姐，我们同归于我们天蓝的人。其实你们这群畜生！ Sayang sekali, keturunan-keturunan Tianlan ini terlalu lemah. Mereka semua ditundukkan tetapi tiba-tiba tua. Sang tetua yang tadinya percaya diri dibuat berlutut oleh kekuatannya Suyang. Nah lo, datang udah bosnya. Kelar kalian nih. Sekali Suyang kasih tatapan mata, semuanya pun hancur jadi abu guys. Si Tianlong kagetlah menyaksikan kekuatannya kan. Tapi ini baru permulaan, karena tujuan mereka selanjutnya itu Istana Peri. Mungkin di sana ada banyak petunjuk soal murid Tianlan kuno. Tianlong dan Pao Zhu merasa sudah tidak salah mengikuti Suyang nih. So, mari kita lihat aja deh. Spoiler buat part 240 Lian Shishuanian, episode 243-nya yang akan rilis lagi di hari Sabtu. Nah oke guys, singkatnya kita melihat Suyang dan para muridnya sampai ke sebuah kota. Sepertinya sih itu adalah Istana Peri. Sampai-sampai ke sana, mereka bertemu dengan satu harta yang mirip dengan Tianlong. Cuma kalau Tianlong kan warnanya emas, ini warna hitam gitu guys. Dan uniknya mereka bertemu langsung bertarung. Kekuatan harta naga emas melawan harta naga hitam. Seru sekali pertarungan mereka. Kira-kira dari mana itu si Tianlong hitam ya? Tianlong versi hitam guys. Menarik nih. Kita tunggu lagi di part 240 Lian Shishuanian. 100,000 years of Refining Qi, 100.000 tahun pemurnian Qi, dan satu hal yang pasti cuma di sini. Kobe Movie. Thank you buat kalian semua nonton dan selalu support channel Mimin. Semoga kalian semua sehat selalu ya. Memang pamit undur diri dulu. Kita bakal ketemu lagi di video-video selanjutnya. Oke kalau gitu, see you guys.